Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa di sesi 5 tutorial online mata kuliah nutrisi dan makanan ternak. Pada sesi 5 ini, kita akan membahas tentang pencernaan pada hewan ruminansia dan non-ruminansia. Rekan-rekan mahasiswa, setiap makhluk hidup memiliki organ dan sistem pencernaannya masing-masing. Sama seperti ternak ruminansia dan non-ruminansia, mereka punya sistem pencernaannya sendiri. Pertama, kita harus tahu dulu nih, ruminansia dan non-ruminansia itu apa sih? Nah, jadi ruminansia atau yang bisa disebut juga dengan hewan pemamah biak umumnya adalah hewan herbivora atau pemakan tanaman. Sebagian besar makanannya adalah serat kasar. Hewan ini disebut juga sebagai hewan berlambung jamak karena lambungnya terdiri atas rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kambing, domba. Kemudian hewan non-ruminansia adalah hewan omnivora atau karnivora dengan kompartemen perut tunggal dalam sistem pencernaannya, sehingga sistem pencernaan hewan non-ruminansia disebut dengan monogastrik. Contohnya yaitu seperti unggas, babi, kelinci, kuda. Kemudian apa perbedaannya nih antara keduanya? Nah, jadi pada hewan ruminansia, pakan yang telah dikunyah di dalam mulut masuk ke dalam rumen dan disimpan sementara. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam retikulum dan dicerna. Makanan yang telah dicerna dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah dan kemudian ditelan lagi ke retikulum yang disebut proses memamah biak. Nah, selanjutnya, pakan masuk ke omasum dan terjadi penyerapan air, kemudian menuju abomasum dan diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari dan sisa-sisa makanan yang tidak diserap dan dikirim ke usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui anus berupa feses. Kemudian pada hewan non-ruminansia kita ambil contohnya unggas. Unggas ini mengambil makanan lewat paruh, kemudian ditelan dan disimpan di tembolok untuk dilunakkan dengan bantuan enzim. Setelah itu masuk ke lambung, kemudian usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, ileum, jejunum, kemudian usus besar dan yang terakhir yaitu anus. Nah, untuk lebih jelasnya nih mengenai materi pencernaan pada ruminansia dan non-ruminansia, rekan mahasiswa dapat membaca materi dari modul yang sudah disediakan. Selain itu, dapat juga membaca materi pengayaan atau materi tambahan yang berupa file. Kemudian bisa dipelajari supaya lebih memperjelas lagi materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, apabila rekan-rekan mahasiswa menemukan kendala atau ada yang belum difahami terkait materi, bisa ditanyakan langsung melalui forum diskusi atau dapat menghubungi saya via email di anggidarmateri44@gmail.com. Oke, saya kira cukup. Semoga tutorial online ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Tetap semangat rekan mahasiswa dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.